Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita. Kita akan mendengarkan renungan harian HKBP Jalalura Cimahi Selasa tanggal 24 November 2020. Mari kita bernyanyi dari Kirung Jemaat nomor 278 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang sudah ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan pada hari ini, yaitu tertulis dalam Injil Markus pasal 13 ayat yang ke-35. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Atong dungo mahamu aidang diboto amu manang sadihari ro tuan napuna bagasi, manang dibot niari, manang di tongaborngin, manang di namar tahuak manuk, manang di natorang arii. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat rekaman renungan harian ini tentu kita sudah tahu bahwa sedang dan sudah terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas di Jalan Asahan Pematang Siantar, dan pastinya kita turut berduka cita atas apa yang sudah terjadi di sana, karena korban adalah 4 orang dalam satu keluarga, seorang kakek yang sedang membonceng untuk berkeliling 3 orang cucunya yang masih anak-anak. Dan pada saat saya membawakan firman Tuhan ini untuk kita renungkan pada hari ini, saya sedang dan baru saja mendengarkan berita duka cita tentang seorang sahabat, tulang saya, teman, pendeta, dan pelayan di HKBP yang banyak orang sudah mengenal karena keramahannya dan khotbah-khotbahnya yang sangat diketahui dan ingin senantiasa didengar banyak orang, telah meninggal dunia. Sehingga sangat tepat dan sangat benar apa yang dikatakan oleh Injil Markus
pasal 13 ayat 35 ini. Kita tidak tahu bahwa kapan Tuan rumah akan datang ke kita untuk meminta apa yang telah dititipkan bagi kita. Kita tidak tahu kapan dan seperti apa tuan rumah yang empunya, pemilik tempat kita tinggal dan berdiam di dunia ini akan mendatangi kita untuk meminta kembali apa yang Tuhan dahulu titipkan ketika masa penciptaan, yang dari Allah, yang dari Tuhan kembali kepada Allah, dan yang dari tanah kembali ke tanah. Firman ini mengingatkan kita supaya senantiasa berjaga-jaga, waspada, berada dalam situasi atau iman yang senantiasa berjaga-jaga. Dungo katanya. Dungo itu adalah suatu sikap yang senantiasa mawas diri dan memahami bahwa harus ada persiapan, harus ada hal yang kita persiapkan untuk menyongsong tuan rumah, pemilik rumah di mana kita sedang berdiam dan sedang tinggal. Karena itu sekali lagi dan harus kita ingat bahwa hidup harus senantiasa berjaga-jaga, dan berjaga-jaga itu ditandai dengan sikap berdoa. Berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa. Supaya apa? Supaya dengan doa iman kita tidak lemah, supaya dengan doa iman kita tetap teguh untuk mengikut Kristus di tengah banyaknya kesukaran yang kita alami. Tentang kedatangan tuan rumah juga dianalogikan sebagai kedatangan eskatologis Kristus yang kedua kali. Kedatangan anak manusia yang dipermuliakan untuk mendirikan kerajaan kekal dan abadi. Sehingga orang-orang yang percaya menunggu, menanti, dan menyongsong kedatangan Kristus itu dengan penuh pengharapan dan penuh sukacita. Kita tidak perlu dan tidak begitu penting untuk menelisik tentang hari kapan, karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini bisa saja malam hari, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta. Anak manusia itu akan datang ke dunia ini, dan sebagai orang yang percaya, tugas dan tanggung jawab kita hanya berjaga-jaga dan berdoa supaya iblis tidak menerkam pengharapan kita, dan supaya kita didapati oleh Tuhan pada masa kedatangannya sebagai seorang yang tidak bercela, tetapi seorang yang senantiasa menunggu dan menantikan kedatangan Kristus itu dengan penuh sukacita. Dan manakala Tuhan datang nanti sore, manakala Tuhan datang nanti malam, manakala Tuhan datang besok, sebulan, bertahun-tahun kemudian, setiap kita telah mempersiapkan diri kita, telah mempersiapkan bekal kita untuk didatangi yang empunya rumah dunia ini, yaitu Yesus Kristus, sehingga kita bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penghibur, penuh kasih, yang menghibur setiap kami dalam kedukaan kami. Pada masa saat ini Tuhan, ada banyak orang yang berduka karena berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi, perpisahan selama-lamanya di dalam kematian. Biarlah Tuhan yang menghibur setiap kami yang berduka, sehingga iman kami tidak dikalahkan oleh duka cita kami, karena kami senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan.
Berkati hari ini bagi kami sehingga mendatangkan sukacita. Terlebih Tuhan di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan kota kami di mana kami berdiam, Tuhan berkati bangsa di mana kami tinggal, Tuhan berkati, dan dunia ini tempat Tuhan menitipkan kami di dunia ini, Tuhan pulihkan dari pandemi COVID-19 sehingga bersegeralah menolong kami yang lemah ini Tuhan dari pandemi ini, sehingga kami boleh dalam kebaikan, kesehatan, keselamatan yang dari Tuhan di dalam hubungan sesama manusia, terlebih hubungan kami kepada Tuhan. Berkati yang berduka, berkati Tuhan pekerjaan kami hari ini, terlebih Tuhan lindungi kami dari dan jauhkan kami dari mara bahaya dan segala sakit penyakit. Di dalam pertolongan Tuhan, kami melangkahkan kaki kami setiap hari karena kami percaya kuasa Tuhan melingkupi hidup kami sehingga kami senantiasa boleh hidup dalam kesehatan dan jauh dari segala mara bahaya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan, saya terberkati, Bapak Ibu terberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang Bapak Ibu untuk like dan subscribe agar channel HKBP Jalan Lurah ini semakin berkembang dan semakin banyak yang diberkati, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Horas.